Saudara bersuka cita? Oh iya, ada kesaksian. Mari kita lihat di video. Kesaksiannya lewat video, saudaraku. Silakan multimedia. Shalom semua, saya mau kesaksian sebentar tentang pria muda yang sedang dilatih untuk bertanggung jawab dalam segala pekerjaannya. Kita harus melakukan segala pekerjaan kita dengan bersungguh-sungguh. Seperti Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya memiliki beberapa tanggung jawab, seperti saya adalah seorang mahasiswa dengan prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang menerima beasiswa dari Grace Rockland. Kemudian saya juga pelayanan di gereja ini sebagai tim multimedia. Lalu saya juga melakukan part-time di Kopi Oma dan juga Kereta Kopi. Kemudian saya juga anak sulung dari 3 bersaudara. Dan saya juga adalah seorang anak dari wakil gembala di gereja kita. Dan saya adalah yang paling senior di antara para penerima beasiswa yang lainnya. Dan juga sebagai teladan bagi adik-adik yang lainnya juga. Kita membutuhkan kekuatan juga seperti lewat disiplin tubuh dan komitmen. Saya sudah melakukan push up sehari 100 kali selama 3 hari kemarin. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Ya, demikian di Grace Rockland, Bapak Ibu Saudaraku. Itu panggilan di luar daripada gereja kita. Ya, kita punya komunitas yang namanya Grace Rockland, kita punya disiplin-disiplin. Saudara tahu bahwa tanggung jawab itu ternyata mempengaruhi banyak hal. Kalau tidak dididik sedari dini, maka ke depan anak-anak kita itu tidak menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi penting sekali, makanya ada kesaksian itu, anak saya sendiri, ya lumayan ya 100 kali push up 3 hari ya, enggak apa-apa. Ya kita masuk di dalam tema bulan ini The Valley of Refining, saudaraku, lembah pengujian. Mungkin kemarin-kemarin sudah diajarkan, tetapi kita akan tambahkan terus sampai kita paham Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi sebelumnya mari kita baca firman Tuhan, tolong dibukakan multimedia. Tidak ada soalnya di situ. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap ya. Di situ perikopnya berbunyi pengharapan, iman dan kasih. Baik, saya yang pertama baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Bergembiralah sekalipun sekarang ini maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yang percaya katakan, puji Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman semua yang ada di sini, kok kayak lagu ya. Kita masuk di dalam sesuatu yang menurut kita di dalam iman kekristenan itu, kalau kita yang paham tentang kebenaran firman, ini pasti ada di dalam kehidupan kekristenan. Kemarin saya juga jelaskan demikian, bahwa ketika kita dimurnikan, ketika kita mengalami ujian di dalam kehidupan, itu adalah bagian daripada kehidupan itu sendiri. Bagian untuk dimana kita itu boleh menjadi lebih benar. Bagian dimana kita itu boleh dimurnikan untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran Tuhan itu umpamanya adalah seperti langit dan bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kita pikirkan seringkali yang tidak Tuhan pikirkan. Yang menjadi standar kita seringkali itu bukan standarnya Tuhan. Jadi ketika kerajaan Allah itu mulai masuk di dalam kehidupan kita, ketika kita terima Yesus Tuhan, ketika kita hidup di dalam mulai belajar tentang kebenaran, itu mulai ditambahkan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika ditambahkan itu, ada yang namanya perbedaan nilai. Sampai sini paham? Perbedaan nilai itu adalah perbedaan pertentangan antara nilai kita dengan nilai yang Tuhan punya. Nilai kita dengan nilai kerajaan Allah. Nilai kita dengan kehendak Allah. Sehingga ada gesekan di dalamnya. Nah, kalau saya bisa mendefinisikan, gesekan itu yang saya bilang adalah pemurnian. Pemurnian itu yang membuat bagaimana kita itu nanti akan dikalibrasikan kepada nilai kebenaran yang berasal daripada kerajaan Allah. Sehingga ketika kita itu mengalami hal demikian dan lulus, kita punya nilai yang sama dengan apa yang Tuhan punya. Ketika nilai yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita, maka yang menjadi kehendak Tuhan, itulah juga yang menjadi kehendak kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, itulah juga yang menjadi keinginan kita. Sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendaknya Tuhan. Saudara, kita harus paham bahwa Tuhan yang memiliki alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalam isinya. Tuhan yang memiliki semua waktu, Tuhan yang memiliki segala sesuatu, bahkan Dia menciptakannya. Kalau Tuhan memiliki semuanya itu, berarti Tuhan punya tujuan atas semuanya itu. Kenapa semuanya itu diciptakan? Kenapa semuanya itu diberi waktu untuk berproses di dalamnya? Karena ada tujuan di balik semuanya itu. Kalau tadi firman Tuhan bilang katakan, sampai suatu saat kita menerima kemuliaan. Kemuliaan itu adalah tujuan akhir, ya kan? Kalau di dalam gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan, kemuliaan yang sesungguhnya ketika kita serupa segambar dengan Kristus, dikembalikan kepada jati diri yang sesungguhnya. Ya, menilik dalam firman Tuhan di awal pembentukan manusia, di awal ketika manusia itu dijadikan serupa dengan segambar. Ya kan? Kemudian manusia dirusak oleh dosa. Ya. Ketika manusia ini dirusak oleh dosa, maka tidak segambar dan serupa lagi. Tujuannya berbeda, langkahnya berbeda, pemikirannya berbeda, kehendaknya berbeda. Semuanya berbeda. Dengan apa? Dengan kehendak yang pertama. Dengan kehendak dan tujuan Allah yang pertama. Sehingga dikatakan kita tuh melenceng. Dan kemelencengan ini membuat kita jauh dari Tuhan. Kita punya jarak dengan Tuhan. Manusia mulai menciptakan yang namanya agama. Agama itu kalau saudara lihat di KBBI ya adalah sesuatu kepercayaan di mana kita itu boleh mendekat kepada Tuhan. Tapi kan pikiran manusia. Ya kan? Bagaimana kita bisa mendekat pada Tuhan kalau kita tidak tahu Tuhan yang sebenarnya seperti apa? Maka kita mencari sesuatu yang menurut perasaan dan pikiran kita itu bisa sinkron dengan sesuatu yang kita namakan Tuhan itu. Tetapi Tuhan yang kita namakan itu adalah Tuhan ciptaan kita sendiri. Sehingga tetap melenceng.
Oleh sebab itu Tuhan, kalau saya pikir ya, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, beliau itu datang ke muka bumi untuk meluruskan segala sesuatunya. Beliau itu utus nabi-nabi untuk meluruskan segala sesuatunya. Beliau juga turunkan firman untuk meluruskan segala sesuatunya. Ketika semuanya itu sudah turun, akhirnya beliau utus anaknya untuk meluruskan segala sesuatunya. Anak Tuhan, Yesus Kristus itu yang menebus kita supaya kita yang gak lurus ini dibereskan semuanya menjadi lurus. Tolong dibukakan. Nah makanya masa-masa di dalam kehidupan kita ketika kita paham bahwa pengujian atau pemurnian itu adalah bagian dalam kehidupan kita, kita akan menerima segala sesuatunya itu dengan berbesar hati. Kenapa kita menerima segala sesuatunya dengan berbesar hati? Karena inilah yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Ya, saya kasih tulisan di sini saudaraku. Transformasi terbesar di dalam iman tidak terjadi di puncak gunung. Saudaraku, ketika kita itu hidup bahagia, ketika kita itu banyak uangnya, ketika kita itu punya kehormatan, tidak terjadi di situ. Transformasi terbesar dalam kehidupan kita itu ketika kita itu ada di tanur api. Saudara tahu apa artinya tanur api? Tanur api itu tempat di mana barang-barang mulia itu dilebur. Ya. Peleburan seperti emas itu membutuhkan suhu tertentu supaya emas itu meleleh, ya kan? Titik didih di mana emas itu meleleh, dimasukkan ke dalam tanur api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, gampangnya demikian. Kalau kita mengalami krisis di dalam kehidupan ini, disitulah tempat kita bertransformasi. Ketika kita mengalami pencobaan di dalam kehidupan ini, disitulah tempat kita bertransformasi. Ketika kita mengalami banyak tekanan di dalam kehidupan ini, disitulah Tuhan mulai membentuk kita. Disitulah saya juga mulai dibentuk, saudaraku. Segala sesuatu dibukakan, segala sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita itu dipisahkan. Kita diberikan nilai yang baru dalam kehidupan kita. Bahwa kamu ini emas bukan kayu, kamu ini emas. Ya, seperti itu, bukan jerami. Itu nilai yang diberikan Tuhan. Makanya untuk membuktikan segala sesuatunya itu kita diberikan di dalam tanur api. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 7 tadi itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, saya bilangkan tadi kan, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi ternyata kemurnian iman itu harus dibuktikan, Bapak Saudaraku. Kalau kita itu ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi orang Kristen, kita hidup di dalam kekristenan, iman itu harus dibuktikan. Gimana cara membuktikannya? Dimasukkan di dalam dapur peleburan. Disitulah kita dimurnikan. Jadi ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak semerta-merta tiba-tiba saja masalah jadi. Itu adalah sebuah proses di mana kita itu dibuktikan iman kita itu masih berpaut kepada Tuhan atau enggak. Iman kita itu kadarnya berapa? Apakah cuma 10%, 50%, atau mungkin 100% kepada Tuhan. Kalau masih 10%, disitulah kita belajar untuk menambahkan iman itu. Ya kan? Kalau masih 50% sama, tapi paling tidak ada kemajuan lebih besar dalam kehidupan kita. Dan terbukti kuat sampai ketika kita itu kemurniannya 100%. Jadinya ini adalah kehidupan, ini adalah realita Bapak Saudaraku. Ini yang bisa dan wajib diterima dengan sukacita oleh orang-orang Kristen. Saya lanjutkan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi kalau kita ini emas, bukan kayu, bukan jerami, tidak ada cara lain, ujiannya ada. Itu ndredeg saya loh ngomong kayak gitu. Itu berarti saya
ketika saya dipaparkan di depan muka saya, wajah saya, ya, kelemahan saya, keterbatasan saya, ketidakmampuan saya, semuanya itu diuji dan itu akan terbukti. Dan ketika saya tahu, ketika saya paham, oh iya saya salah, respon saya apa? Seperti itu. Mau melawan atau mau tunduk taat kepada Tuhan? Oh iya, saya yang salah. Gitu. Oh iya, saya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, kalau sudah dapat ngerti bahwa kamu atau saya berkenan atau tidak di hati Tuhan, tinggal tambahkan respon yang lain, teman-temanku. Respon yang lain adalah pertobatan. Pertobatan di mana kita itu menyediakan diri untuk dibentuk dan diubah Tuhan. Artinya ada didikan, ada kebenaran firman yang masuk dan ada penguatan di dalamnya. Saya lanjutkan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi selama Kristus belum menyatakan diri, ya kita harus terus diuji sampai murni, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kuat menerima ujian? Amin. Gitu ya. Kasih senggol kiri kanan. Kuat dalam Tuhan. Ya, lanjutkan. Next. Realita lembah. Saya mempelajari sebuah perspektif baru, saudaraku. Ujian bukan hukuman melainkan proses pembuktian. Tadi kita sudah baca ya. Analoginya adalah emas tidak akan berkilau jika tetap terkubur bersama dengan lumpur. Ya saudaraku, emas itu tidak akan berharga kalau dia masih ada di dalam tanah. Ya. Emas itu tidak akan berharga kalau masih banyak benda-benda lain menempel. Emas itu tidak akan berharga kalau emas itu masih belum dimurnikan. Jadi, untuk menentukan harga emas, ya Bapak Ibu Saudaraku, ini nanti ada karatnya. Kalau orang yang ngerti emas ya. Kenapa karat itu ditaruh labelkan di emas itu? Karena sudah diuji, karena sudah dimurnikan, seperti itu. Semakin tinggi karatnya, semakin berharga emas itu. Ini emas muda atau emas tua, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ia harus melewati api untuk memisahkan emas itu dari kotoran yang lainnya. Melewati api untuk memisahkan emas dari kotoran yang lainnya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kok kekristenan ini saya bilang orang masuk Kristen supaya dapat berkat. Amin. Ya kan? Orang masuk Kristen supaya hidupnya luar biasa, banyak kemenangan di dalam hidupnya. Amin. Tapi ada satu lagi, orang hidup di dalam Tuhan harus siap menerima segala ujian yang akan datang yang diberikan oleh Tuhan. Ada amin enggak? Amin Bapak Saudaraku. Karena mau nggak mau kita harus sampai kepada tujuan ilahi. Mau nggak mau kita harus sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Tolong lanjutkan. Itulah realita daripada lembah. Ujian itu memurnikan, membuktikan kualitas. Ayatnya itu di Ayub 23 ayat 10. Saudara dan saya pasti sudah paham ini ya. Seandainya ia menguji aku, ia itu siapa di situ? Tuhan. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Hah? Kurang 15 menit. Wah enggak enak ya ada kayak gitu ya. Bingung saya. Lanjut ya. Tujuannya adalah membuktikan kemurnian atau motivasi. Apakah kita mengikut Tuhan karena berkatnya atau karena pribadinya? Kita ikut Tuhan selama ini apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena berkatnya, karena mencari keselamatannya, karena mencari kelepasan daripada segala sesuatunya, karena mencari sebuah solusi, atau mencari seorang pribadi yang bisa menyatukan kita dengan kehendak yang sesungguhnya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, prosesnya adalah Tuhan tidak menghancurkan kita melalui api itu. Ya, Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kita melalui api itu. Karena saudara emas itu enggak bisa hancur. Emas itu bisanya dilelehkan. Ya, kemudian
dia menghancurkan apa yang bukan diri kita. Loh, kok menghancurkan apa yang bukan diri kita? Ya kan? Apakah bisa seperti itu? Saudaraku, jati diri kita itu seperti apa sekarang ini? Kita anak Tuhan atau bukan? Identitas kita itu siapa? Kita itu hamba Tuhan atau bukan? Gitu kan? Kita ini orang di luar sana atau kita itu dipanggil menjadi anak-anaknya. Itu kita harus paham. Saya kemarin ditelepon oleh kakak saya. Namanya John Daru. Ditelepon kemarin. Dia bilang begini, adik, 3 hal yang harus kamu paham. Yang pertama, kamu harus paham Tuhanmu. Ya. Kenapa kamu harus paham Tuhanmu? Karena kamu kalau paham Tuhanmu, kamu ngerti apa yang kamu harus kerjakan. Saudara tahu bahwa Tuhan kita itu dikatakan langit dan bumi itu cuma sejengkal telapak tangannya, betul ya? Ya, berarti dekat. Dia mampu melakukan banyak hal. Dia mampu melakukan banyak perkara. Dikatakan bumi adalah pijakan kakinya, betul ya? Dia berkuasa. Bahkan alam semesta itu punya dia. Ya, kalau dia berkuasa sedemikian rupa, ya, apakah dia bisa membalikkan suatu keadaan? Bisa enggak? Loh, bisa enggak? Kok ragu-ragu? Kita harus kenal Tuhan kita, saudara-saudaraku. Kalau kita ini ragu akan apa yang dia bisa, makanya kita enggak pernah dekat sama Tuhan. Yang satu ini. Yang kedua, dia bilang, kamu harus tahu siapa kamu. Artinya kita harus mengerti siapa jati diri kita. Kita ini anak kah? Atau kita orang luar? Kalau kita anak, kita punya akses khusus untuk ketemu Bapak. Gitu loh. Berarti kita tahu siapa Bapak kita tahu kita ini anak. Kita punya akses khusus. Nah, bisa enggak kita memohonkan segala sesuatu? Bisa. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, amin. Dia bisa memberkati kita, tapi dia juga bisa mendisiplin kita. Dia bisa membukakan segala sesuatu yang masih tertutup, tapi dia juga bisa menutup segala sesuatu yang tidak perlu terbuka buat kita. Jadi saya pikir demikian, kehidupan ini kalau kita tidak ngerti 2 hal ini, yang pertama itu siapa Tuhan kita, tentunya kita kan hidup sendirian. Yang kedua kita nggak tahu siapa kita ini siapa, akhirnya kita nggak punya Tuhan, saudara-saudara. Karena ketika kita tahu siapa pribadi kita perlu merujuk yang pertama, karena ini kita anak, kita punya Tuhan yang besar seperti itu. Dan Tuhan yang besar itu juga mampu mengubahkan keadaan kita. Melalui apa? Dapur peleburan. Bukan cuma hanya berkat, bukan cuma hanya solusi. Tapi Tuhan kita mau kita berubah, bertransformasi. Transformasi itu bukan perubahan yang kecil Bapak Saudaraku. Transformasi itu berbicara tentang sebuah perubahan yang utuh. Benar-benar berubah, berbeda dari yang dulunya berdosa, mengalami keperdosaan dan hidup di dalam lingkaran dosa, harus pindah kepada benar-benar tidak berdosa meskipun kita belajar untuk itu, tetapi Tuhan pengen seperti itu buat kita semua. Hidup di dalam kebenaran, menang di dalamnya. Bahkan saya sendiri harus berjuang untuk itu. Dia menghancurkan apa yang bukan diri kita. Kalau identitas kita ini anak Tuhan, berarti yang bukan kita harus hilang dari diri kita ini. Karena identitas kita seperti itu. Makanya Tuhan hancurkan. Apa itu? Di situ saya katakan topeng atau ego. Kesombongan, nggak mau dikasih tahu, itu bukan diri kita ya, saudaraku. Makanya saya senantiasa bertobat. Lanjutkan. Ujian itu memurnikan, membuktikan kualitas. Next. Kalau lanjutkan nggak bisa harus next ya. Oke. Filtrasi, memisahkan dosa dan ego. Tadi itu kan sudah bilang di awal bahwa Tuhan kita itu memisahkan, menghancurkan yang bukan kita. Nah itu caranya seperti apa dengan filtrasi Bapak Saudara? Ya, kelihatan gak sih? Saya bacakan. Maleakhi 3 ayat 3. Maleakhi 3 ayat 3.
ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ianya itu adalah Tuhan. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi seperti ini Bapak Saudaraku. Coba garis bawahi kata duduk. Tuhan kita kalau sedang memurnikan kita, dia enggak lari kemana-mana, enggak meninggalkan kita. Dia duduk dekat tungku itu, dia menyetel suhunya, ya Bapak Saudaraku. Dia tetapkan suhu yang seperti itu, yang penting cukup panas untuk bisa memisahkan kebenaran dan dosa. Jadi ketika kita ada di dalam pemurnian, saudara jangan pikir kita itu sedang dihukum sama Tuhan. Enggak, kita sedang dimurnikan sama Tuhan. Dan ketika dimurnikan, Tuhan enggak jauh dari kita. Tuhan duduk di sebelah tungku itu. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan biarkan suhu itu tetap supaya saudara enggak terlalu panas, ya kan? Tapi juga enggak dingin. Yang penting itu cukup untuk memisahkan kebenaran dan dosa. Jadi pahami ini saudaraku. Kalau di dalam konsep metalurgi saudaraku, kalau saudara tahu anak-anak tambang ngerti-ngerti ya. Seperti dikatakan demikian. Itu dimana memisahkan logam mulia dari dross. Itu harus dimasukkan ke dapur api. Itu konsep metalurginya seperti itu. Dross itu adalah kotoran-kotoran. Karena di emas itu macam-macam, ada pasir, ada batu. Kalau masih nempel di situ loh ya, saudaraku. Mungkin ada hal benda-benda lain seperti itu. Jadi dimasukkan situ, kotorannya dilepasi. Nanti yang emas akan mengalir ke tempat emas, kotoran-kotoran itu akan dibuang. Itu konsepnya. Jadi dikatakan demikian, kehadiran Sang Murni, Tuhan itu duduk mengawasi tanur api, tadi itu sudah bilang ya. Ya. Api tidak akan terlalu panas hingga menghancurkan kita. Api cukup untuk melepaskan kepahitan, kesombongan, sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Supaya kita itu yang tinggi sesuai dengan rencana Tuhan atau standarnya Tuhan. Yang rendah dinaikkan sesuai dengan standarnya Tuhan. Sehingga sama persis dengan apa yang Tuhan mau. Jadi enggak tinggi, enggak turun. Persis dengan rencana Tuhan. Hasilnya adalah kekudusan dan kebebasan dari penghambat pertumbuhan. Apa yang menghambat pertumbuhan itu ya dosa. Tinggi hati kita, kesombongan kita. Itu harus dipisahkan dari kehidupan kita. Dan cara memisahkannya adalah dapur peleburan. Lanjutkan. Next. Kedewasaan karakter. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi semua yang kita alami ini untuk satu tujuan, Tuhan mau kita dewasa. Artinya ketika kita dewasa, kita bersikap seperti orang dewasa. Menghadapi masalah itu bersikap seperti orang dewasa. Dewasa yang menurut gambaran kedewasaan Kristus. Yang diceritakan oleh Paulus di dalam tulisan-tulisannya Bapak Saudaraku. Outputnya adalah karakter Kristus yang terpantul jelas melalui ketahanan. Jadi kedewasaan itu salah satunya kalau di Yakobus bilang itu adalah ketika tahan uji. Kita baca aja ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara kelihatan enggak di situ ya? Kelihatan enggak sih ya? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan dan biarlah ketekunan itu buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi Bapak Saudaraku, dikatakan kedewasaan itu adalah maturity ya Bapak Saudara. Hasil dari ketekunan di dalam api.
Jadi ketika api datang, ya ujian datang, pencobaan datang, pemurnian datang, itu membuat kita dewasa. Keluar daripada dapur itu munculnya adalah sebuah kedewasaan. Ya. Indikator kemurniannya adalah emas dianggap murni saat sang pemurni bisa melihat pantulannya di depan permukaan logam tersebut. Ya. Jadi yang dipantulkan di dalam kedewasaan itu adalah wajah Kristus. Bukan wajah kita, tapi wajah Kristus. Inilah fungsi sebuah kedewasaan. Kenapa kita harus murni? Kenapa kita harus seperti emas? Kenapa kita harus seperti itu? Karena supaya wajah Kristus terlihat di dalam diri kita. Amin Bapak Saudaraku. Lanjutkan, terakhir kayaknya nih. Ya, kesimpulan. Saya undang pemain musik. Ada 3 janji Tuhan saat kita di dalam lembah. Yang pertama yang saudara harus catat. Ujian itu membuktikan kualitas, ya. Jadi saudara bisa lihat diri saudara sendiri dan lihat diri saya sendiri ketika saya menghadapi ujian. Kita akan tahu seberapa kualitas kita di hadapan Tuhan. Apakah kita itu orang biasa di hadapan Tuhan atau orang yang mempermuliakan Tuhan. Jadi ujian datang itu membuktikan sebuah kualitas jati diri kita. Kalau memang kualitas kita belum mumpuni, ya kita harus benar-benar bertobat, mengubah hidup kita dekat sama Tuhan, membuat kita itu benar di hadapan Tuhan. Sampai diuji lagi, hasilnya berbeda. Yang kedua, filtrasi. Tadi kayak sudah bilang, itu berarti membuang beban. Saudaraku, saya dibilang sama Pak Haufer, babe saya, Gung, rendahkanlah hatimu supaya kamu bisa serendah-rendahnya sampai kamu ringan. Kenapa? Ketika kamu ringan, kamu bisa terbang. Itu saya mikir lama itu kayak gitu tuh ya. Wah angel ya, maksudnya apa sih? Maksudnya ternyata saya masih punya yang namanya tinggi hati. Saudara-saudara, ini kesaksian saya. Sehingga ketika masalah itu datang, saya menolak. Ketika dikasih wejangan, saya menolak. Ketika ada didikan, saya menolak. Kenapa? Kenapa orang bisa menolak didikan? Karena dia tahu bahwa didikan itu tidak sesuai dengan pemikirannya. Mungkin dalam sisi lain, dia tahu bahwa itu tidak begitu bagus seperti yang aku pikirkan. Sehingga orang itu menolak. Betul ya? Itu tidak rendah hati, saudara-saudara. Sehingga rendahkanlah hatimu supaya kamu ringan. Suatu saat Tuhan akan ajak kamu terbang. Yang ketiga, proses itu mendewasakan untuk rencana yang lebih besar. Jadi apapun yang dialami hari-hari ini, ujian, cobaan, pemurnian, itu hal yang paling berat dalam kehidupan kekristenan. Bersandarlah pada Tuhan. Sering-sering saat teduh lebih dalam lagi Bapak Saudaraku. Karena di situ kita bisa dapat kekuatan. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, meresponnya dengan baik, merendahkan hati supaya bisa dibentuk, itu membuat transformasi baru dalam kehidupan kita. Sehingga proses yang kita alami itu, kita mampu menerimanya dengan baik. Kita mampu dengan tidak memberontak. Setiap pemberontakan kita itu memperpanjang proses di dalam kehidupan ini. Ya, saya ulangi, pemberontakan kita itu memperpanjang proses di dalam sebuah kehidupan. Kalau memperpanjang proses itu berarti kita semakin lama kita diproses. Karena saudara tidak bisa mengesampingkan bahwa saudara itu anak Tuhan. Iya kan? Makanya saya ajari di awal tadi itu. Jati diri siapa? Kalau saudara tahu saudara anak Tuhan, enggak mungkin lepas dari proses itu. Ah kok kayak gitu saya bukan anak Tuhan. Enggak bisa, itu sudah dipilih dari awal. Kan Tuhan cuma ngasih tahu kalau kita ini anak. Udah titik di situ. Wah saya enggak mau lagi lah Tuhan. Enggak bisa, udah dipilih dari awal. Makanya tundukkanlah hatimu. Terimalah itu. Kalau saudara dan saya adalah anak. Jadi seorang anak harus masuk dalam proses. Makanya tadi kesaksiannya ada ya, anak saya ya. Karena dia
melakukan banyak perkara yang harusnya dia bertanggung jawab, dia kena disiplin. Seperti itu. Kemarin 3 anak saya kena disiplin juga sama saya. Nulis 70. Kolose 3:23. Saya beratus-ratus disiplin sebelumnya. Saya juga dapat disiplin. Tapi anak-anak saya pun dapat disiplin dari saya. Kenapa? Supaya apa yang menjadi pemikiran Tuhan itu ya menjadi pemikiran kita semua, satu keluarga. Ketika saya nanti pulang ke rumah Bapak, saya sudah bebas. Maksud saya bebasnya seperti ini, anak saya mengenal siapa Tuhannya. Kalau mereka mengenal siapa Tuhannya, kita tidak perlu khawatir lagi Bapak Saudara, karena yang pegang adalah Tuhan. Ya, tapi yang didik siapa? Kita orang tuanya. 35 menit. Penutup. Tadi proses mendewasakan untuk rencana Tuhan yang lebih besar. Penutupnya adalah percayalah pada waktu Tuhan, Dia tahu kapan harus mengangkat Anda keluar sebagai emas murni. Jadi jangan tanya sama Tuhan, Tuhan ini kapan tahu selesai? Karena kita itu kebiasaan, kesulit Tuhan, kapan ini selesai gitu. Tidak usah tanya saudaraku. Lanjutkan saja, kerjakan saja, jalani saja. Karena Dia tahu waktu yang terbaik. Jadi jangan putus asa, tekanan itu berarti Anda sedang diproses, bukan dibuang. Jadi percayalah bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sekali untuk kasih setiamu. Tuhanlah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami dan semuanya itu baik. Tidak pernah Engkau mendatangkan rancangan kecelakaan, tetapi Engkau mendatangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami diproses, kami dididik, kami ditegur, dan kami berespon dengan baik. Ketika teguran itu datang, didikan itu datang, proses itu datang. Ketika badai pencobaan itu boleh juga hadir dalam kehidupan. Ketika kami jalan di dalam lembah kekelaman. Ketika kami berjalan juga di dalam lembah pemurnian. Tuhan, seperti firman-Mu melalui Daud berkata, gadamu dan tongkat-Mu lah yang menghiburkan aku. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa semuanya ini akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Terpujilah nama